Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di dalam sebuah acara yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan penyadaran buat kita semuanya. Tentu saja selawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita semuanya dalam berbagai macam aspek kehidupan. Hari ini para pemirsa kita akan menjelaskan sedikit mengenai takdir. Pertanyaan sering muncul di dalam masyarakat kita, apakah bisa aku merubah dari takdir yang buruk menjadi takdir yang baik? Dengan kata lain, bisakah saya bisa merubah nasib saya yang selama ini seperti ini menjadi seperti di sana? Ya, ini saya kira memang sangat penting ya, karena perlu ada penjelasan. Tidak gampang menjelaskan ini, memang harus ada referensi dan juga harus ada juga ditopang oleh pengalaman-pengalaman kehidupan yang panjang ya. Karena itu para pemirsa, insya Allah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan nanti apa yang dimaksud dengan takdir itu. Bisakah kita merubah takdir yang tadinya buruk ini menjadi baik? Bisakah kita merubah takdir kita yang tadinya biasa-biasa ini menjadi luar biasa? Bisakah kita setback ya? Kalau takdir kita sekarang ini menjadi begini, padahal kemarin-kemarin bagus-bagus ya. Bisa nggak? Dan apa resepnya dalam kehidupan ini untuk merubah takdir itu? Ya. Atau mungkin juga pertanyaannya, takdir tidak perlu dipersoalkan, tapi yang perlu dipersoalkan adalah kita yang menerima takdir itu. Karena takdir baik dan takdir buruk itu sebetulnya juga masalah persepsi, state of mind ya kan. Kita menganggap, waduh, kasihan ya kemarin jadi pejabat, sekarang enggak lagi. Ya, bagi orang lain menganggap bahwa itu kan takdirnya sudah pindah dari takdir yang kemarin bagus, sekarang jadi kurang bagus, kurang beruntung, diganti oleh orang lain. Tapi bagi yang bersangkutan sangat subjektif. Alhamdulillah, kalau kemarin saya memang menjabat, tapi hubungan aku dengan Tuhanku jauh, jarang aku sadar. Keluarga aku pun juga berjauhan satu sama lain. Tapi sekarang ini aku menikmati indahnya sebuah rumah tangga. Aku akrab dengan anak-anakku, istriku, keluargaku. Dan pada saat bersama juga aku akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya syukuri betul. Nah, jadi ini kan sangat subjektif ya kan. Satu sisi orang menilainya itu, aduh kasihan dia. Tapi pada sisi yang lain, yang bersangkutannya merasa alhamdulillah banget. Nah, jadi saya kira ini perlu kita klarifikasi ya. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman kita, yang paling penting buat kita itu sekarang adalah bagaimana menciptakan suatu kualitas individu yang matang. Kematangan spiritualitas itu bisa tahan banting, ya kan? Kalau kualitas individual itu bagus, maka takdir apapun yang datang kepadanya itu bisa sangat berubah. Ya. Tapi kalau kematangan individu, kematangan spiritual kita itu kurang, maka tentu juga ya akan berakibat fatal. Seperti tadi yang saya contohkan itu. Ada orang contohnya sakit gigi, tapi semua orang di rumahnya pun juga sakit gigi. Sampai ke kantornya itu juga seperti orang semuanya sakit gigi. Padahal sakit gigi itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang membahayakan ya. Bukan, wah besok langsung meninggal, enggak. Atau sebaliknya ya, ada orang sudah kanker stadium 4 ya, sangat berbahaya ya. Tapi karena dia single parent harus membiayai anaknya, maka terpaksa harus jual sayuran keliling. Dia lupa kalau dirinya itu stadium 4. Jadi persepsi itu sangat menentukan baik atau buruknya sesuatu. Karena itu para pemirsa, saya ingin mengingatkan bahwa pembahasan kita kali ini insya Allah kita akan bahas tentang apa itu takdir dan bagaimana mengatasi takdir itu. Bagaimana menghijrahkan, bagaimana memindahkan takdir buruk itu menjadi takdir yang baik
Atau bagaimana mempertahankan takdir baik itu supaya nanti insya Allah takdir buruk itu nanti tidak akan datang. Nah, atau takdir buruk itu jangan lama-lama tinggal di rumah kita sendiri, dalam kalbu kita sendiri. Nah, inilah saya kira yang paling penting untuk kita lakukan sekarang ini. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, apa yang dimaksud dengan takdir? Takdir itu kan sebetulnya bahasa Arab ya, dari akar kata qadar, yuqadir takdirun. Takdir itu bisa berarti menurut bahasa itu ketetapan, takaran lah kira-kira itu, ukuran. Takdir itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir itu nanti juga ada dimensi yang disebut dengan qada. Qada itu artinya ketetapan. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada qadar. Nah, itu ketetapan juga dari Allah, tapi itu yang lebih mikro, lebih detail. Saya memberikan satu contoh ya para pemirsa. Apa yang dimaksud takdir, qada, dan qadar. Ya, setiap orang membawa takdirnya masing-masing. Jadi sejak lahir itu kita berbeda satu sama lain. Tidak ada orang yang persis sama dengan takdirnya dengan orang lain. Kalau qada, nah itu ada aspek-aspek persamaannya. Ini 2 gelas. Seandainya ada 2 gelas saya pegang, saya jatuhkan ke lantai, maka qadanya itu pasti pecah kan, karena hukum gravitasi itu. Gelas dengan berat jenisnya sekian, kalau saya jatuhkan ke lantai, berarti dua-duanya pecah. Pecahnya gelas karena jatuh ke lantai, maka itu namanya qada. Allah menetapkan bahwa gelas itu pecah. Tapi qadar, nah ini beda. Qadar ini, gelas yang sebelah kanan saya ini jatuhnya kena tegel atau keramik, maka itu hancur sampai 40 biji itu. Kalau ini yang satu ini kena dengan karpet, jadi hanya pecah 2. Nah, jadi sama-sama qadarnya pecah, tapi ada yang pecahannya berkeping-keping, ada pecahannya tinggal 2. Ya, jelas ya. Jadi qada itu sama-sama pecah, qadar itu pecahan-pecahannya berbeda satu sama lain. Si A ingin berubah nasibnya dari pembantu, tapi dia nggak punya inisiatif apapun. Sedangkan yang satunya ini, dia juga ingin naik kelas. Masa saya jadi supir melulu? Aku harus kuliah dong. Sambil kuliah, ambil per waktu. Nah, di samping itu juga dia rajin belajar pada saat ngantar bosnya. Lama-kelamaan, yang tadi pembantu ini karena nggak ada inisiatifnya, katakanlah tukang kebun ini, nggak ada inisiatifnya apapun, dia pasrah pada nasibnya. Tapi sedangkan si supir ini berusaha untuk memperbaharui tekadnya. Aku harus berpikir lain. Aku harus berani berpikir lain. Kuliah sambil menekuni nasibnya sebagai supir. Ya. 3 tahun berikutnya dapat S1 si supir ini. Sedangkan si tukang kebun tadi ini nggak pernah ada kuliah, nggak pernah belajar. Ngapain belajar juga, cuma tukang kebun kok. Nggak perlu ada ilmunya tukang kebun ini. Ya. Tapi kalau yang satunya belajar terus. Catatan-catatan TV itu dia perhatikan. Akhirnya jadi pinter. Lama-kelamaan, ya, si sopir tadi ini karena sudah selesai, dia melamar ke pekerjaan yang lain. Keterimalah dia sebagai katakanlah semacam akuntan, karena dulu jurusan ekonomi. Wah, nasibnya mulai berubah di situ itu. Karena kebetulan dekat dengan bos, banyak pejabat-pejabat mungkin yang pernah dia, oh itu dulu mantan supir, oh iya, alhamdulillah. Nah, pendekatannya bagus lah. Lama-kelamaan 5 tahun setelah itu, dia dipromosikan menjadi pegawai tetap, pejabat lah. Tapi belum tingkat topnya itu. Wah, gajinya cuma sekian. Kalau saya berusaha sendiri mungkin pasti saya akan dapat. Aku harus hijrah lagi. Aku harus pindah ke takdir yang lebih baik lagi. Dia berhenti di pegawai negerinya itu, dia berhenti menjadi pegawai pejabat itu, dia create perusahaan sendiri. Wah, lama-kelamaan dia berhasil. Ya, sampai menangani ekspor impor.
jadi konglomerat pada akhirnya. Sedangkan si tukang kebun tidak pernah ada inisiatifnya, tukang kebun sampai sekarang ini. Pembantu sampai sekarang, nggak ada inisiatifnya. Jadi ada yang bertakdir baik, ada yang bertakdir biasa-biasa. Tidak akan berubah satu nasib satu kaum ya, kecuali kaum itu sendiri. Pertanyaan berikutnya lagi, loh kok kenapa Allah tidak merubah nasibku? Seperti teman-teman itu dirubah nasibnya. Banyak faktor di sini. Faktor eksternalnya, mungkin orang tuanya selalu mendoakan, ya Allah, semoga anak saya yang Jakarta itu sekarang supir, dinaikkan martabatnya, ya pekerjaannya menjadi lebih hebat lagi. Sedangkan orang tuanya ini nggak pernah berdoa untuk anaknya. Maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah jangan malas. Itu kata kunci itu. Sebagus apapun perencanaannya, kalau malas nggak bakalan berhasil. Jadi kita harus kreatif. Bagaimana caranya kreatif? Hargai waktu. Bagaimana caranya menghargai waktu bagi kita yang beragama Islam? Ya sholatlah pada waktunya ya kan. Mengapa Allah menebarkan sholat 24 jam itu harus dibagi 5 ya kan? Itu supaya ada terjadi pendisiplinan waktu. Coba kita lihat. Kalau orang mengikuti ajaran agama Islam dengan baik, bagi yang beragama Islam loh ya. Bangun. Jam 4 atau jam 4.30 kita bangun kan. Dapat kita energi pagi. Habis salat subuh mau kemana? Olahraga sebentar. Kemudian juga kita mandi. Seger kan? Kalau kita segar itu pikiran pun juga segar. Kalau pikiran ini segar bisa berkreasi, berpikir macam-macam. Tapi kalau dia hidupnya dalam selimut ya. Udah jam 7, ini hari Minggu enggak ada tugas. Tidur lagi. Enggak sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak bisa berubah nasibnya kan gitu. Enggak menghargai waktu sholat. Jadi pada hakikatnya kalau kita ingin sukses, ikuti perintah Tuhan. Kita disuruh sholat 5 waktu, bukan saja itu kewajiban, tapi sekaligus untuk mengatur waktu kan. Energi pagi yang sudah segar bugar itu, kan kita pada akhirnya kan juga akan istirahat. Duhur, sholat duhur dulu. Oh iya ya, kepala udah pening, udah panas nih. Sungkurkan kepalanya ke lantai. Itu peredaran darah itu cepat itu naik ke otak itu karena kita sujud. Nah sujudnya itu akan menurunkan tensi berpikir kita yang tegang itu menjadi tumak nina, menjadi tenang. Kita kan disuruh tumak nina pada saat salat. Apa itu tumak nina? Kita eling, kita berpikir lembut, tenang. Nah, oh iya ya Allah Akbar, Assalamualaikum, salam. Berdoa kepada Tuhan. Lupa. Mumatnya tadi itu hilang tuh. Jadi waktu salat. Ayo kerja bareng lagi. Energi sudah siang itu kan sudah nggak seperti energi pagi. Ya. Kira-kira 2,5 jam lagi datang waktu asar, sholat lagi, istirahat lagi. Cuma 30 menit kok diminta wudhu santai sejenak. Habis itu energinya mungkin habis, ayo kita pulang ke rumah maghrib. Sholat maghrib, mandi dan seterusnya. Nah habis itu isya. Nah setelah sholat isya itu tidur, enak. Jadi sholat 5 waktu itu sebetulnya itu adalah untuk merancang sebuah takdir yang lebih baik. Orang yang tidak teratur sholatnya, bagaimana bisa kita berharap orang itu akan memperoleh takdir yang lebih baik? Cuma jangan kita berhenti pada sholatnya, harus ambil filosofinya. Untuk apa sholat? Disiplin waktu. Untuk apa disiplin waktu? Karena kita bagus. Banyak orang ahli sholat tapi nasibnya tetap terpuruk. Karena itu terlalu kaku menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ajaran agama. Kita ingin ke depan bagaimana supaya perintah Al-Quran itu, perintah Allah itu, perintah Islam itu ambil filosofinya, hikmahnya lebih dalam. Dengan demikian para pemirsa, nasib kita akan lebih baik. Saya kira demikian dulu para pemirsa, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir itu sebetulnya adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Cuma kita tuh nggak ngeh itu ya, apa yang namanya nggak ngeh itu. Kita nggak sadar bahwa diri kita itu sebetulnya bisa berubah setiap saat. Ya, jangan kita pasrah pada sebuah nasib. Oh ini nasib saya seperti ini, enggak. Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan semacam kebebasan ya. Ya, apa itu kebebasan? Bahasa agamanya itu ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Itu choice, pilihan-pilihan.
orang yang mendapatkan kesempatan untuk memilih, manusia merdeka namanya. Nah, itu kan ada fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan suatu potensi dalam diri manusia. Apakah itu nanti akan menggunakan fujur negatif ya, atau positif takwaha. Nah, tergantung choice kita itu. Di dalam kehidupan kita itu selalu ada choice, selalu ada pilihan. Nah, cuma kadang-kadang orang itu sangat simpel dalam memilih. Apalagi nanti kan nafsu yang mengendalikannya, itu susah itu. Karena jalan menuju surga itu berkelok-kelok, ya, kemudian juga agak gelap. Tapi jalan menuju neraka itu gemerlapan, datar, harum, daya tariknya luar biasa. Maka itu Al-Quran mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan? Apakah sama orang yang sering mendengarkan ceramah agama atau tidak? Apakah sama orang yang dekat dengan ulama atau yang tidak? Apakah sama orang yang memiliki wawasan atau tidak? Nah, kalau orang yang memiliki wawasan, punya teman ulama, punya rajin mengikuti ceramah-ceramah, dia tahu hati-hati loh. Itu memang gemerlapan, harum, ya, lurus. Tapi biasanya itu ujungnya neraka. Kamu jangan menyesal loh. Jangan terlalu menjelek-jelekan. Itu ujungnya cahaya loh itu. Memang gelap di sini tapi di sana ujungnya cahaya. Ini gemerlapan tapi ujungnya nanti itu adalah gelap. Mana yang Anda pilih? Ya. Terang di awal, gelap di akhir. Ini gelap di awal, cahaya di ujung. Choice kan? Itu namanya ikhtiar. Nah, kalau orang tidak profesional menjalani kehidupannya, dia nanti akan mengikuti nafsunya. Nafsu ini perlu kita waspadai, teman-teman. Ya, nafsu itu adalah kendaraan iblis. Nafsu itu adalah kekuatan yang digunakan oleh setan mengelabui manusia. Nafsu itu adalah provokasi atau pamflet iblis yang digunakan untuk mencari partner CS di neraka kan. Nah, apa yang ditawarkan oleh Dai TV seperti ini, filosofi kehidupan seperti ini, saya kira sangat bagus ya kan. Kita perlu berterima kasih dan mendukung program-program Dai TV yang selalu menyuguhkan yang segar untuk kita semuanya. Ya, saya sangat yakin ya, dengan mengikuti secara konsisten Dai TV, terutama pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh para narasumber, ya, maka insya Allah ambil positifnya, maka orang itu bisa memberikan tuntunan untuk sampai ke tempat tujuan. Dan pada saatnya kita pun juga para pemirsa, mari kita berpegang teguh pada keyakinan kita. Apa yang kita yakini ini sebuah kebenaran, jangan berubah-ubah. Kadang-kadang orang itu gampang berubah itu. Ya, ini jalan yang terbaik, tapi terprovokasi oleh temannya. Karena itu saya juga mengingatkan, hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman. Jika kalian ingin tahu alamatnya nanti di akhirat, alamat di akhirat itu kan cuma dua. Kalau bukan surga, neraka. Lihat di mana Tuhan menempatkan Anda. Kalau teman kita preman, tukang bohong, gak pernah tersentuh air wudhu, maka kita nanti akan sealamat dengan mereka. Alamatnya mereka kita bisa tebakkan di mana itu, surga atau neraka? Ya neraka. Tapi kalau teman kita ahli sholat, jujur, maka kita akan sekompleks dengan mereka nanti di akhirat. Kira-kira tempatnya orang itu di mana? Cuma dua tempat kan? Ya surga. Nah, sekarang kita bisa ukur. Kalau kita ingin tahu rumah masa depan kita di akhirat itu, tengok siapa sahabat kita sekarang. Dengan demikian para pemirsa, subhanallah, saya juga ingin mengingatkan, jangan terlalu terpukau dengan janji-janji siapapun, ini takdir baik dan seterusnya. Masalah takdir itu kan memang choice kita juga. Boleh jadi orang lain menganggap ini buruk, tapi bagi kita baik. Boleh jadi orang itu menganggap itu buruk, tapi bagi kita itu adalah baik. Jadi masalahnya adalah state of mind kita. Kalau iman kita itu kuat, nggak ada lagi bedanya yang baik dan buruk menurut pandangan orang ya kan. Waduh, penyakit, takdir saya kok dari dulu sakit-sakitan. Ya Allah, saya pernah mendengarkan sabda Rasulmu, 1 hari orang dilanda penyakit demam akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Ya Allah, panjangkanlah demamku sampai 10 hari, berarti 10 tahun digulung dosa saya kan.
Jadi penyakit itu pun juga harus disyukuri karena penghapus dosa masa lampau. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia utuskan cobaan di dalam hidupnya supaya nanti lunas di akhirat, nggak usah dicuci di neraka dulu. Tanda-tanda jika Allah tidak senang terhadap hambanya, dia nggak pernah disiksa di dunia. Udah kaya, mabuk, ya dosa-dosa maksiat langganan, tapi sepertinya nggak pernah menderita. Tapi di akhirat, mau tidak ada lagi kebebasannya sedikit pun. Semua tumpah di dunia, habis di akhirat. Karena itu para pemirsa, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, apapun yang datang dari Allah syukurilah. Ya. Jangan hanya mensyukuri nikmat, syukuri juga musibah. Insya Allah semoga apa yang kita baru sampaikan ini bisa memberikan penyadaran untuk kita semuanya. Kita sungguh sangat yakin ya, bahwa semakin cinta Tuhan terhadap diri kita, semakin banyak kesadaran yang diberikan terhadap kita. Semakin Tuhan tidak sayang terhadap kita, semakin sedikit kesadaran yang diberikan kepada kita. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Insya Allah berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.